jadi akhirnya kita ketinggalan pesawat untuk menuju tujuan kita. Jadi semuanya tuh dimulai di jam setengah 1 pagi dini hari di kota Bandung. Kita lagi menanti jam berangkat travel aja nih dari Bandung untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Kenapa nggak terbang dari Bandara Kota Bandung aja? Karena harga tiketnya tuh nggak masuk akal ya, gitulah ya alasannya. Perjalanannya tuh berlangsung dengan lancar, terlalu lancar karena kita jam setengah 4 pagi udah sampai di bandara. Padahal terbangnya tuh di jam 6 pagi, jadi masih banyak waktu kan ya. Makanya kita mampir dulu aja nih ke Indotit, kita sensor ya, karena bukan sponsor nih. Nih ya, jam setengah 4 pagi kita udah sampai di bandara, masih banyak waktu. Jadi kita mau ngemil dulu aja nih roti yang harganya tuh 3 kali lipat dari harga normal di luar bandara. Setelah lumayan kenyang, kita lanjutin aja check-in mandiri karena memang kita nggak pakai bagasi. Dan langsung aja berangkat ke lokasi penerbangan internasionalnya deh. Nah ini kita udah lewatin pengecekan X-ray semua barang-barang bawaan kita, dan kita tadi ada masalah sih, yaitu kita dengan cerdasnya tuh bawa sampah ukuran jumbo yang akhirnya itu harus ditinggal dong karena maksimal cairan yang bisa dibawa di kabin tuh hanya 100 ml aja. Ini kita tuh kelamaan nggak terbang kali ya, kok bisa sih sampai lupa hal-hal kayak gitu. Padahal lumayan tuh, samponya tuh baru beli aja 50 ribuan. Ya udah, kita move on aja dari masalah sampo yang ketahan di pengecekan X-ray ya. Karena ini kita udah dipanggil nih buat mulai boarding. By the way, ini kenapa kameramennya malah diem doang ya? Bukannya ikutan maju, masih harus di training nih kayaknya. Skip, kita udah terbang nih. Akhirnya di pagi hari ini. Ya ampun, nih cahaya paginya tuh silau banget nih. Jadinya tuh cuma kelihatan putih-putih doang di kaca pesawat. Gagal estetik nih videonya. 2 jam berlalu, kita sudah mendarat dengan selamat di Kuala Lumpur International Airport nih. Jadi untuk penerbangan pertama kita tuh lancar jaya ya. Ini kita masih ngerasa semuanya berjalan dengan baik nih. Masih sempat-sempatnya coba video-video kayak gini. Padahal ini tuh kan kita ada penerbangan lanjutan di KLIA Terminal 2. Di pikiran kita tuh, dulu juga kita berhasil kok kejar penerbangan pulang dari Kuala Lumpur pakai bus ke KLIA. Masa sih dari KLIA Terminal 1 ke Terminal 2 sejam gak kekejar? Jadi bisa dilihat kan ya, kita tuh jalannya pelan-pelan banget, berasa udah sampai ke tujuan aja. Oh iya, waktu itu tuh untuk layanan Skytrain-nya di KLIA tuh nggak aktif ya. Jadi kita sempat tanya ke petugas bandara kalau misalnya mau ke Terminal 2 selain pakai Skytrain pakai apa, dan ternyata bisa pakai bus tapi harus turun terus sampai ke lantai 1. Oh iya, busnya tuh gratis katanya. Jadi ya udah deh, selama gratis mah kita bakalan jabarin aja. Nah ini kita udah sampai nih di lantai paling bawah dan udah ketemu lokasi untuk naik bus ke KLIA 2 katanya. Kita kira tuh begitu turun dari bis ini bakalan bisa langsung sampai ke Terminal 2-nya. Dan ternyata belum dong. Jadi tadi busnya tuh anterin kita ke bagian imigrasinya dulu. Ini kita belum sampai ke titik Terminal 2-nya. Masih harus antri dulu di bagian imigrasi Malaysianya. Tapi nggak ada pertanyaan sama sekali sih dari petugas imigrasinya tuh. Padahal kita juga udah siapin tuh dokumen-dokumen perjalanan kalau misalnya ditanya-tanya. Tapi ternyata cuma cocokin wajah dan dicap lalu selesai deh. Baru deh ini kita jalan lagi ke bawah untuk menuju ke lokasi bus yang ke Terminal 2. Kita kira ini tuh busnya, bener sih ini bus ke Terminal 2, tapi yang ini tuh berbayar Rp2 per orang. Dan untuk bus yang gratis kita tuh harus jalan keluar gedung dulu nih. Jadi dari gedung ini kita harus nyebrang dulu aja untuk ke lokasi bus gratisannya. Tapi demi yang gratisannya ya udah lah ya, karena kita juga sama sekali nggak nuker uang ke ringgit Malaysia nih. Jadi mau nggak mau harus ngandelin pakai yang gratisan aja. Ini tuh antara pelit atau emang hemat sih kalau kayak gini. Dan ini kita udah sampai nih di titik bus gratisannya. Kita kira kita bisa langsung naik aja, ternyata enggak dong. Bukan ini ya bus untuk ke Terminal 2-nya. Jadi kita duduk dulu aja dan menunggu lagi sampai bus ke Terminal 2-nya datang. Infonya sih setiap 10 menit ada busnya, konon. Dan sekarang setengah 11, ini masih ada sejam 20 menit, jadi masih lumayan banyak waktunya. Untungnya kita pesen pesawat sambungannya ke tempat yang mau kita tuju tuh untungnya masih lumayan jauh, jadi ya oke lah ya. Kita pusing-pusingan gimana caranya ke Terminal 2. Ini kita tinggal nunggu aja nih, nunggu busnya mau ke Terminal 2. Iya capek banget. Udah deh, ntar kita ke Terminal 2-nya KLIA. Nah akhirnya si bus gratisannya dateng nih. Ini kita lagi antri mau naik busnya. Dalam hati sih udah seneng dong ya. Semuanya tuh berjalan dengan lancar nih sampai saat ini. Ini kita lagi menikmati perjalanan untuk menuju ke Terminal 2. AC busnya dingin, tempat duduknya nyaman. Lumayan nih bisa ngeringin keringet kita yang ngocor selama jalan-jalan di KLIA. Pokoknya sampai di sini tuh kita masih ngerasa semuanya berjalan dengan lancar jaya aja. Di pikiran kita tuh begitu sampai ke Terminal 2 bisa langsung cetak tiket aja. Nah kan kita udah turun dari busnya dan mau langsung untuk menuju ke Terminal 2-nya. Sampai juga Terminal 2.
Masih ada sejam lagi sih, 50 menit, cuman udah rada mepet, kita mau buru-buru dulu aja ya. Nah kan kalau udah kelamaan nggak terbang tuh kayaknya di otak kita tuh udah lupa ya tentang ketentuan maksimal boarding tuh di 40 menitan sebelum penerbangan. Jadi artinya tuh kita bukan masih punya waktu 50 menit, melainkan cuma 10 menit doang dong untuk sampai ke lokasi check-in counter maskapai penerbangannya. Ini karena kebiasaan pakai travel doang kali ini, yang bisa mepet-mepet 15 menit juga masih bisa ikutan jalan. Nah kita udah sampai juga akhirnya di lokasi check-in counternya, yang ternyata harus naik 3 lantai dong tadi. Jadi begitu sampai di terminal 2-nya, tadi tuh kita harus naik 3 lantai pakai eskalator. Nah ini kita lagi mencoba check-in mandiri pakai alatnya dan ternyata katanya harus langsung ke counter maskapainya. Kita antri-antri sebentar dan informasi dari petugas maskapainya tuh kita udah nggak bisa lanjut lagi karena udah lewat dari last call-nya di jam 11 siang. Ini tuh bikin kita shock banget sih, sampai koper kita juga jadi ngadat nih. Jadi sekarang tuh jam 12.13, jadi setelah ngaco-ngacoan dari terminal 1 KLIA 1 akhirnya kita sampai di KLIA 2 tuh kita udah telat 8 menit tadi tuh. Terus tadi kita sempat nggak bisa check-in mandiri pastinya, jadi akhirnya tadi kita ke tempat counternya dan ternyata udah telat sih, jadi udah last call-nya udah jam 11. Kita sampai sini jam 11 lebih 8, jadi akhirnya kita ketinggalan pesawat untuk menuju tujuan kita. Yang tadi jam 11 tuh katanya udah last call, kita sampai sini jam 11 lebih 8, jadi telat 8 menit sih. Dan jam 12.14 akhirnya kita udah berdamai dengan keadaan. Sebelumnya tadi kita bete-betean juga ya, gimana ya, maksudnya ketinggalan pesawat, salah kita sih, jadi kita mungkin tadi terlalu santai, padahal nggak juga sih, mungkin karena emang nggak tahu aja ya kalau misalnya dari KLIA 1 ke KLIA 2 seribet itu. Span waktunya tuh tadi kita mendarat tuh kan jam 10, ada sejam 50 menit, harusnya kita sampainya tuh jam 11, jadi kita kayaknya telat 8 menit sih, ya udahlah ya. Kita ketinggalan pesawat yang jam 11.50. Tadi kita udah pesen lagi pesawat yang jam 7.30 sampai sana jam 9. Jadi mau nggak mau hotel pertama itu berarti bakal check out. Kita udah koordinasi sih sama hotel pertama nanti ke tujuan. Semoga bisa lah ya. Ya udah sih, sekarang ini kita tuh sama sekali nggak nukerin uang ke ringgit. Ya kita kepikirannya tuh kayak di sini cuman kayak sejam 2 jam kan nggak usah belanja apa-apa lah ya. Dan ternyata sekarang kejadian kita ketahan di sini di KLIA 2 sampai setengah 8. Akhirnya kita sekarang paling nyari dulu penukaran uang, terus kita mau makan, istirahat dulu, istirahat. Kita belum makan sama sekali dari pagi sih, baru makan roti doang waktu di Soekarno-Hatta. Yaudah itulah update-nya. Semoga nggak ada kendala lagi. Ya gimana ya, kalau misalnya udah kayak gini sih, ya mau gimana lagi dong. Itu udah salah kita sendiri juga sih, mungkin emang agak terlalu santai sih tadi kayaknya perpindahannya. Kita nyari tempat turun ke busnya juga agak lama. Waktu ke imigrasi sih enggak ya, cepet ya. Udah gitu tadi kita kendalanya tuh waktu dari bus free. Jadi karena kita sama sekali nggak megang ringgit, jadi kita tadi akhirnya pakai bus free yang lumayan lama sih. Kalau misalnya kita tadi maksain pakai kereta api atau bus yang bayar sih kayaknya masih keburu ya. Mencari makan karena masih banyak waktu ya, sampai setengah 8 malam di sininya. Yang saya cuma 2 jam doang, jadi sekian jam, hitung aja lah, males. Sekian jam kita mau makan di tempat yang kita kenal aja lah. Itu di depan ada Burger King, makan di sana paling. Oh ya, ini kendalanya juga ada Indomaret nggak ada, cok. Oh ya, kendalanya juga tadi waktu soal pindah ke KLIA apa di dalam sana. Boleh lihat-lihat lah. Siapa tahu ya. Oh ya, alasan kenapa bisa ngaco juga ini kan Skytrain lagi off ya, jadi tadi pakai bus dan itu super lama. Ya itu alibi aja sih, pembenaran aja, emang lambat aja kayaknya kita tadi pindahnya. Aduh, kita cari makan dulu ya. Kita menikmati dulu aja KLIA dengan segala fasilitasnya sampai jam setengah 8 nanti. Nah, jadi pelajaran banget nih ya buat kita. Next, kalau misalnya pesan connecting flight tuh, ya jangan cuma beda 1 jam doang dong. Gak cukup asli waktunya tuh kejar penerbangan dari KLIA Terminal 1 ke Terminal 2 dalam waktu sejam doang. Tapi oke lah ya, pelajaran sudah kita dapetin. Yang pasti kita rugi waktu banget sih. Harusnya jam 1 siang tuh kita udah sampai ke negara tujuan. Malah bakalan baru sampainya tuh di jam 8 atau 9 malam nih. Ya udah nih, kita lagi mau makan dulu aja ya sekarang mah. Semoga nggak ada kendala aneh-aneh lagi nih di perjalanan kita.